Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Napa? Qala musannifur rahimahullah ta'ala ma'adhi wa bi'ulumi bikarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullu ya. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Ada wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Enek dalam ayat seterusnya nggih. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Nggih. Muhdharun itu dihadirkan. Jadi mirengke semprong trompet atau gertakan malaikat. Gertakan malaikat itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, dalam surat Yasin semuanya ada. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Yang pertama digetak, in kanat tidaklah kisah kejadian tersebut kecuali hanya satu gertakan saja. Maka mereka musnah semua. Itu gertakan yang pertama. Enek meneh ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Jadi di trompet terus dibangkitke. Nggih, iku dibangkit hari kebangkitan. Terus enek meneh ingkanas illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Gertakan yang ketiga iku dikumpulke ya. Ini berarti pateni, makhluk pateni terus dibangkitkan terus kumpulkan. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun wa in kullun wa in kullun wa in sedune kelakuan nggih ngoten asline. Wa in sedune kelakuan iku kullun utawi sekabehane. Wa in sedune kelakuan iku kullun utawi sekabehane iku lama jami'un. Yakti kumpul ladaina ana ngarsane ingsun Allah ana ngarsane ingsun muhdharuna halih teka kabeh. Muhdharuna tur teka kabeh kenging warma. Maksudnya semuanya itu akan dihadirkan, akan dihadapkan, akan dikumpulkan di hadapan kami, di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang makhluk yang telah dilakukan saat di dunia. Wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun. Jadi semuanya itu tidaklah semuanya itu kecuali dihadirkan di hadapan Allah. Wa iqri'at bi takhfif takunu in bimakna qad. Teman-teman, jadi kalau wa in itu dibaca takhfif itu disukun nggih. In ngoten tok. Itu maknanya sesungguhnya.
Tapi kalau in itu dibaca bermakna apa? Qad, yakni ingkulu makhluk inna kulla makhlukin majma'u yusma'u yaumal qiyamah fi hadratina wa nujazihi ala amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun kama qala alaihi salam ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah wa laysa bainahu wa bainallahi tarjamanun fayangzuru dzalika lil abdi yaminan wa shimalan fala yara illa ma qudima min amalihi wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa nara fa bidzalika waqti yus'alu an khamsati asya. Jadi semuanya itu dihadirkan di hadapan Allah. Okay. Semuanya dihadirkan di hadapan Allah dan Allah akan menghisab, Allah akan membalas apa-apa yang telah dilakukan oleh makhluknya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan di dunia maka akan melihat kebaikan tersebut. Akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran, apabila makhluk itu berbuat kejelekan yarahu, maka seseorang juga akan melihat hasil amalnya yang jelek tersebut. Seperti yang didahulukan oleh yang disabdakan Nabi, tidak satupun seseorang kecuali Allah menginterogasi, menanyai tanggung jawabnya pada orang tersebut. Apa-apa yang telah diperbuat, tanpa penerjemah. Dene awake dhewe sumben omongan sitok-sitok karo Gusti Allah, nggih. Di hadapan Allah sitok-sitok ngenteni, nggih. Kaya sing tak cerita dhewe, sudah saya ceritakan bahwasanya antrian, nggih. Antrian vaksin mawon kadang-kadang bolos gitu. Sebel, apa meneh antrian nopo? Antrian pertanggungjawaban amal di hadapan Allah itu menunggu satu persatu. Satu orang itu beberapa tahun loh sebenarnya interogasi. Inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari-hari Allah itu lebih panjang. Ketika kita bandingkan harinya Allah itu seperti 500 tahun. Itu satu hari di akhirat. Kaya 500 tahun di dunia. Berarti lek sampean diinterogasi paling umure sampean gak enek 100 tahun gak enten toh. Padahal harinya Gusti Allah, harinya di akhirat itu 500 tahun. Umpamane umure sampean wis 20 tahun atau 70 tahun, gak nganti 100 tahun. Itu berarti gak ada satu hari sampean diinterogasi ke Gusti Allah, nggih. Tapi kita menunggu ya mulai satu persatu itu dari diinterogasi oleh Allah, dipertanggungjawabkan mulai dari orang kok dari lahir pecret, lahir cepret. Tapi dari sampean itu mulai ditiupkan roh sebelum itu, bahkan ibu sampean dulu ketika ibu bapak sampean dulu ketika akan niat membuat anak sampean itu bahannya opo kangkung, opo opak, opo tempe, opo keju, opo roti. Lah engko meneh rotine kondi ngoten niku ditakoni. Tan. Ya menungso untuk setan maksudnya. Setan, patan. Sampean dhisik bahanmu didadekne dadi menungso teko apa? Gusti Allah ngoten. Yo, kula mboten ngertos lho Gusti Allah. Patan ngoten. Kula mboten ngertos lho. Wong dhisik sing berencana membuat aku itu bukan saya sendiri tapi orang tua saya. Nah, wong tuane diceluk. Iki ngurusi Fatan tok iki. Engko wong tuane Fatan wis diwintek iku. Nggih. Iki cek ngurusi Fatan wong tuane diceluk. Sampeyan dhisik arep gawe bahan Fatan iki dadi apa?
anu Gusti Allah sangka telo bakar. Tapi sing terus telo bakare kondi nganu iki mau lek ngarit terus nenggalengan enek telo nggih. Ada singkong nih. Terus saya ambil lah ngoten. Nah, iku diulut. Sampai akhir hayatnya Fatan ditakoni. Nggih. Terus liyane Tohir, Dedi, terus apa? Heeh. Kuwi gondomblo kok delokne Fatan diinterogasi karo nunggu gilirane. Iki kicik kene cah kene tok, nggih. Urung mau sak donya, nggih. Iki sak donya iki ora kok sing urip iki tok, urung sing manusia-manusia atau umat-umat sebelumnya. Nggih. Iku semuanya dihadirkan, diinterogasi tentang amalnya. Tanpa penerjemah. Lah kula mboten saged bahasa Arab kok. Nganu, Pak, ya sampean moro-moro iso dhewe, pokoke dengan apa? Main hati kan Gusti Allah. Dengan bahasa hati, nggih. Kinten-kinten ngoten. Ngarai Gusti Allah ketika menanya, nggih. Gusti Allah pun ketika memberi pertanyaan kepada kita itu enggak dengan bahasa Arab, nggih. Gusti Allah yo apa kalame Gusti Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Wallahu a'lam, ya pokoknya awake dhewe ngerti, nggih. Terus sebutan Islam ini langsung digiring loh. Hah? Tentang rokok. Itu ditakoki, Pak. Hah? Yo sebenarnya ditakoki, tapi kunci kita itu untuk ke surga itu hanya la ilaha illallah. Ketika seseorang sedang menyebut la ilaha illallah, dosa apapun, itu dia dibahas apa rinci. Tapi setelah dosanya terhapus, terbakar oleh api neraka, dia tetap membawa kunci untuk masuk surga. Dan orang kafir nggak tahu la ilaha illallah, nggak tahu. Terus dosa-dosane ya enek, dibakar lah terus arep mlebu surga nganggo kunci apa? Nggih, kunci Inggris ra digawa sampean. Indonesia ra digawa, Jepang ra digawa. Nggih. Ya omnek kunci Inggris gak digawa sampean. Kuncine la ilaha illallah. Paham yo? Tapi aja ngono dhisik, aja sok dhisik kita. Bahwasanya menyebut la ilaha illallah itu hanya wajib saja. Seperti kewajiban kita melakukan sholat fardu, seperti kita melakukan puasa fardu, seperti kita haji, seperti zakat yang wajib. Fardu saja, wajib saja membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu wajib saja karena itu rukun iman. Itu tidak harus menyebutkan la ilaha illallah, yang penting di hati kita. Sampai yang gagal, sampai ditolak cintanya. Sampai kok nangis, ya Allah ternyata aku ini gak bisa menggapai apa yang aku suka. Berarti aku itu dikelola oleh ada yang mengelola. Siapa yang mengelola? Allah. Walaupun sampai nggak mau la ilaha illallah, tapi ya Allah, berarti ada Tuhan di hatiku. Terus ana Allah di hatiku. Pemane sing apa? Sing membuatku seperti ini, membuatku susah, membuatku senang, nggih. Nah, walaupun belum la ilaha illallah, tapi itu sudah iman. Iman itu di hati, lek Islam di anggota, okay? Mulut pakai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang tidak melafalkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia yakin bahwasanya Allah ada, Allah kuasa, itu sama halnya dengan orang yang
tidak melakukan sholat. Islam tapi nggak ngelakoni sholat. Padha wae hukume karo wong Islam tapi nggak syahadat. Paham? Iman deh. Nek asyhadu alla ilaha illallah, sholat, zakat, puasa, haji itu hanya rukun Islam. Tapi dia punya, ketika seorang tidak melakukan salah satunya, mungkin saja dia itu iman kepada Allah. Paham? Oke. Sampun. Terus Terus ketika di hadapan Allah, terus ditanya-tanya, bahwa terus dalam lingkup interogasi di hadapan Allah itu tidak ada lain kecuali di hadapan orang-orang manusia itu neraka. Pilihane lek ditanya dengan Gusti Allah kok amal-amale apik iso jawab dengan apik karena memang amale apik, insya Allah selamat. Nggih. Tapi kalau jelek yo apa boleh nggih buat, karena di hadapannya itu neraka, nggih. Di hadapannya neraka yang ada Shirathul Mustaqim untuk menuju surga. Niku. Walese terus nyawang tengen enek neraka, nyawang kiwa simalan yaminan ada neraka. Maka kemudian ketika seseorang di hadapan Allah melihat kanan kiri ada neraka, itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal yang telah dilakukan. Illa ma qudima min amalihi, kecuali amal yang telah dilangkai atau dilakukan. Di hadapane mbok arep buri neraka kabeh. Pada waktu itu yus'alu an khamsati asya'a, pada waktu itu manusia ditanya tentang 5 hal. Al-awal yus'alu minhu fima ufniyat umuruhu, untuk apa umurnya dihabiskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fima awasabasani fima ubliyat syabah buka. Terus yang kedua, untuk apa masa mudamu? Muda apa foya-foya? Apa sengsara? Apa tirakat? Apa foya-foya? Golek pangkat. Nah, itu masa mudanya untuk apa? Terus wasalis min aina iktasabata malaka, dari mana engkau usaha, dari mana engkau mendapatkan uang. Nah, itu dipertanyakan tentang rezeki, tentang usaha. Warabi fi aisyain soroftahu, kemudian ketika dari mana uang yang kau dapatkan. Terus yang keempat, untuk apa uang yang kau dapatkan atau harta yang kau dapatkan. Wal khamis ma amilta bima alimta. Terus yang kelima, sampean untuk apa engkau perbuatkan apa ilmu yang telah kau dapatkan. Untuk apa? Apa nggo sampean untuk ilmu, apa golek materi tok, apa golek ridhone Gusti Allah, niku. Makanya niat taklim niku diterangkan, kita mencari ilmu itu harus lillahi kalimatillah, bantu murid-murid nguri-nguri agamane Gusti Allah, agar agama Gusti Allah tetap eksis, tetap hidup sampai ila yaumil kiamah. Itu usaha kita seperti itu, kewajiban kita. Ojo ngasih sampean belajar, sampean sekolah, terus nggak mau berjuang, ojo ngasih. Kanten kewajiban kita ya lillahi kalimatillah. Niku nari ridhone Gusti Allah. Ojo malah golek ilmu nggo materi. Wis to, Nduk. Sampean niat sekolah, niat ngaji, niat berjuang, nggo nguri-nguri agak untuk siarkan agama Allah. Untuk soal rezeki, untuk soal materi, sampai aja bingung. Jangan sampai bingung. Orang dahulu orangnya sedikit, tapi hidupnya sengsara. Seharusnya Allah ngopeni wong dhisik dengan wong saiki, kudune Gusti Allah repot saiki, kudune gitu. Wong semakin akeh
banyak apa kuantitasnya nggih. Tuntutannya juga banyak nggih. Sing pengen putih nganggo wedak, engko wedake apa ora cocok golek apa meneh. Jadi kuwi tuntutan. Kuwi jek wajah tok urung rambut, urung pakaian, urung helm. Nggih. Lek dhisik ger tapian tok karo bayak tok wis, nggih. Ngoten lho uripe saiki makmur, nggih. Padahal wong dhisik niku titik sedikit. Nah, ngoten lho uripe makmur saiki. Cara stok dunia kudune wis entek, nggih. Akeh sing apa banyak yang dibutuhkan orang sakniki karo orang yang dhisik. Nyatane wong dhisik marat-marat saiki sugih. Makanya ketika tentang materi, tentang dunia, ojo dipikir teman-teman, nggih. Sementing awake dhewe ngaji berjuang. Ngaji ki ngantek mati, nggih. Ngaji sampai mati. Nggih, Dit. Niku dat apa? Ndi niku. Ate ojo dipikir-pikir. Nggih. Wong sing sekolah ngantek pangkat-pangkat karo wong sing ra sekolah padha duwe HP-ne, gitu. Wong sing sekolah biayane akeh golek pangkat nggo kerja men kerjane penak entuk duwe akeh karo wong sing mondok sing ngabdi ngene kiai ngarit padha-padha mangane gitu, padha-padha iso ngrokoke gitu. Tapi benten sing ngarit ngadep apa iki sing ngarit melu kiai ngabdi nggih manut kiai iku ngarep-arep ridhone Gusti Allah, ngarep-arep ridhone kiai sing cedhek karo Gusti Allah. Lek sing kono nggih. Sing kono piye? Sing dirapane apa? Dengan dia itu serba necis, serba gengsi. Biayane akeh wong tuane lek biayai sekolah. Terus sumben ada dadi apa? Apa ora golek ridhone Gusti Allah? Kira-kira nggih. Iku mangkane wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan merasa hina. Sesungguhnya kamu itu mulia ketika kamu beriman, percaya diri. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya ketika kamu itu sedih dengan kon poso, kon jamaah, dia itu sedih juga. Karena kehidupan itu enggak ada yang mulus, bahagia sampai mati nggak ada, merasakan sedih. Akan tetapi podo-podo sedih gitu. Akan tetapi sing ngaji, sing mondok, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mempunyai harapan, santri mempunyai harapan kepada Allah yang mana dia itu tidak mempunyai harapan kepada Allah. Apa sih diharap nih? Materi tok gitu. Lewat dhewe mempunyai harapan Gusti Allah apa? Ridhone guru, ridhone wong tuwa, ridhone Gusti Allah, nggih. Ngamal ikhlas, sholat duha dan diketuk ganjaran, sholat tahajud itu ganjaran. Nek kono kira-kira sholat tahajud mboten, kira-kira sholat duha nang mboten. Nah ngoten nggih. Dadi poine padha-padha sengsarane nggih. Tapi yo enek sengsara enek bahagia jenenge dunya, tapi kita mempunyai harapan kepada Allah yang mana mereka tidak mempunyai harapan. Iku untuk apa ilmu yang telah didapatkan. Terus endi wae? Parabi wa khamis wa fi hadis akhar qala alaihi salam awalu ma yusalul abdu yaumil qiyamah anin na'im yuqalu alam nuski jismaka alam nurwika bilma albarid. Ada suatu hadis bahwasanya sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah di hadapan makhluk itu adalah tentang kenikmatan. Apakah Allah belum menghidupkan manusia dengan bisa bernafas? Apakah Allah itu tidak memberikan manusia itu dengan kesegaran air, nggih. Kita itu loh ngombe banyu putih tok ngono wis ngrasakne wis seger gitu. Wis seger. Nah, itu adalah nikmat. Nikmat urung nikmat liyane, nggih. Iso ndelok donya, bisa melihat dunia, gemerlapnya dunia,
bisa mendengarkan sesuatu yang merdu, bisa membayangkan sesuatu yang indah. Bukan panca indera saja, tapi akal kita sudah membayangkan sesuatu yang indah. Niku. Nah, itu adalah nikmat-nikmat semuanya, nikmat. Apa sudah disyukuri apa belum? Mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan apa yang telah diberikan sesuai ketentuan. Awake dhewe diberikan tangan. Diberikan tangan itu bagaimana mensyukurnya? Yaitu untuk menulis, untuk mengaji, untuk sekolah, untuk belajar, itu untuk bekerja, itu mensyukuri nikmatnya tangan. Mensyukuri nikmat akal untuk hafalan, untuk berpikir, untuk tafakur, niku. Lek gak mensyukuri tangan gepuk kancane, nggo nyolek telek kancane, nggo sing wis apa-apa ditata malah di ora-ora, itu namanya gak mensyukuri tangan. Niku. Kaki ya seperti itu, untuk digunakan jamaah, untuk digunakan budal ngaji. Nah niku nggih, budal nyambut gawe lillahi taala niku. Aja kok budal nonton orkes ngono apa. Nah niku namanya tidak mensyukuri kaki niku. Jadi menggunakan nikmat Allah dengan ketentuan yang telah dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Niku. Terus tidak kenikmatan, nikmat-nikmat apa itu pertanyaan pertama. Yuqalu apa Al-Barid. Waruya anna Syekha Abul Hasan kana ya'idzu nasa yauman wa qala fi wa'dhi innallaha yas'alul ibad yaumal qiyamah an asya wa kana asyibli yamuru bil masjid wa yasma'u wa'dhu syekh fayaqifu indal bab wa qala li syekh la tukhawif nasa kasiran li anna Allah la yas'alu ibadahu illa an syai'aini fayaqulu ya ibadi ana kuntu wa anta bima kunta falamma sami'a Abul Hasan hadal kalam nasibli wa qafa fi saririhi wa tara'aluhu falamma afaqa qala ya sibli innallaha. Terus diriwayatkan, ini ada cerita nih, bahwasanya Syekh Shibli itu melewati masjid, terus dia itu mendengarkan seseorang kiai sedang memberi pitutur, memberi siraman rohani kepada santrinya, kepada jamaahnya. Jadi Imam Shibli itu lewat di masjid yang mana di situ ada pengajian seorang kiai yang sedang berkhutbah, sedang memberi siraman rohani kepada santrinya atau jamaahnya. Kemudian kiai tersebut berkata, kiai tersebut itu mau nakut-nakuti jamaahnya. Wis sampean aja mau ninggane salat dosane sakmene, ninggane zakat dosane sakmene, sampean sumben ditakoni ngene-ngene. Ya, niku. Terus kemudian Imam Shibli itu berkata kepada kiainya, kepada kiai tersebut, "Wahai Syekh, wahai kiai, jangan menakut-nakuti orang seperti itu. Jangan jamaah itu ditakut-takuti dengan hal-hal yang seperti itu. Bahwasanya Allah itu hanya menanyai makhluknya dengan 2 pertanyaan saja." Kemudian kiai tersebut untuk kalau saya Abdul Hasan hadal kalam, kiai terus setelah kiai tersebut, Abu Hasan namanya kiai tersebut, itu mendengarkan bahwasanya Imam Shibli tersebut mengatakan seperti itu hanya 2 saja. Terus Abu Hasan mundur dari masjidnya, kemudian kembali ke tempat ke kamarnya. Terus berangan-angan, akalnya berangan-angan. Terus dia semaput. Wala ya Shibli inna Allaha yas'alu min ibadihi as'alu min hadza wa yaqulu ya ibadi ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri
Terus Imam Syibli hanya terus berpikir setelah semaput dhek tangi neh. Sadar neh. Hei Imam Syibli, Allah kebanyakan ketika Allah mempertanyakan dua perkara tersebut. Justru Allah itu hanya mempertanyakan satu perkara saja. Sing maune meden-medeni terus di Imam Syibli diomongi lek guru loro tok pertanyaane, terus kiai ini mlebu kamar terus maput nggih. Terus tangi malah pergi ngomongi karo Imam Syibli, Abu Hasan, Kiai Abu Hasan. Gusti Allah itu memberi pertanyaan hanya satu saja, yaitu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai makhluk, pertanyaannya hanya satu. Wahai makhluk, apa yang merayumu, apa yang menggodamu sehingga engkau itu lupa akan Allah yang mulia? Menurut tok, nggih. Berarti tidak melakukan perintah-perintah Gusti Allah, lalai Gusti Allah. Ya wis cukup. Nggih, niku. Ya, tapi meliputi semuanya gitu. Nek kenapa kamu tergoda sehingga lalai Allah? Berarti itu pertanyaan tersebut meliputi semuanya, sing salate, sing zakate, nggih. Niku. Waruya lama qurita hadzal ayat qala Ali radhiyallahu an ma gharra ni birabbi illa jahli. Terus diriwayatkan bahwasanya ketika ada pertanyaan apa yang menggodamu sehingga engkau lupa dari perintah-perintah Allah, terus Imam Ali radhiyallahu an itu membuat jawaban untuk pertanyaan tersebut, yaitu ya Allah ma gharra ni birabbi illa jahli. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang menggodaku kecuali kebodohanku. Nah, niku. Nggih, itu jawabannya. Apa yang menggodamu kalian sehingga kamu lalai Allah? Sayyidina Ali berinisiatif membuat jawaban. Ya Allah, jawabannya itu. Ya Allah, tidak ada yang menggodaku, tidak ada yang menggodaku sehingga aku lalai engkau kecuali kebodohanku. Jadi lek wong bodoh mesti digodha. Lali Gusti Allah. Paham? Makanya dungane Kanjeng Nabi, ya Rabbi apa? Berilah petunjuk umatku, karena dia tidak tahu, belum mengerti. Niku. Jadi orang tergoda terus lalai Allah itu karena kebodohannya. Makanya ilmu itu adalah alat untuk bertakwa. Ning taklim diterangkan innama syaraful ilmi li anahu apa? Wasilun ila taqwa. Sesungguhnya ilmu itu menjadi mulia, pengetahuan itu menjadi mulia karena ilmu itu jalan, satu-satunya jalan untuk kita takut kepada Allah, eling kepada Allah, takwa kepada Allah. Ya jalan. Ketika sampean akan meninggalkan apa maksiat, ketika sampean akan meninggalkan apa sifat-sifat tercela, itu tanpa sampean mengetahui sifat-sifat tersebut, bagaimana kita akan bisa meninggalkan? Nggih mboten? Kesombongan pemone. Nek sampean enggak memahami sombong ki apa, sampean enggak iso mencegah dari kesombongan. Ketika sampean enggak mempelajari apa itu kedengkian, maka sampean tidak bisa menghindari kedengkian. Sebaliknya perintah atau kewajiban pun seperti itu. Ketika kita diperintah sholat, ketika kita tidak bisa tidak tahu apa itu sholat, maka ya kita nggak bisa melakukan sholat. Oke, niku. Sholat, syukur sholat, ya nggak sah. Berarti orang itu belum takwa. Oke, niku. Makanya perlu pengetahuan. Qala Fudail bin Iyad rahimahu taala, "Lau sa'alani Rabbi ma gharaka aqulu ghoronis sitruk." Oke. Satruka. Ketika wahai manusia, apa yang menjadikan engkau lalai kepada Allah? Oke. Maka Imam Fudail bin Iyad berinisiatif membuat jawaban, ya Allah, yang buat aku tergoda lalai dari kamu adalah tutupmu, okay? Jadi penghalang
darimu. Penghalang dari Gusti Allah apa? Ya kebodohan ki mau kira-kira ngoten nggih. So, karena ketika kita itu makrifat kepada Allah, makrifat itu memerui Allah. Nah, itu pasti nggak ada penghalang. Sedangkan makrifat itu weruh itu butuh ilmu. Berarti lek enggak iso weruh, berarti enggak duwe ilmu. Lek enggak duwe ilmu berarti kebodohan. Berarti tutupe itu adalah kebodohan. Iku. Pun. Iki dine. Terus. Waqala Abu Bakar Al-Waraq rahimahullahu taala, "Lau sa'alan rawi ma ghoroka bi rabbil karim, aqulu ghoronik apa? Karomuka, fatur ja'u ila ra'si hadil kalam wal ayat." Niku. Wala makanal kufaru la yaqra'una bi wahdaniyah la yuqirruna bi wahdaniyati Allahi ta'ala qala wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Terus setelah orang-orang kafir itu tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai keesaan Allah, maka Allah dawuh wa ayatun utawi tandane tondo kebesarannya Allah, wa ayatun iku kenging wa ayatun iku tondo kebesaran Allah lahum kedue manungsa al ardu utawi bumi al maita tukang mati ahyainaha nguripaken sapa ingsun ing ard wa akhrajna lan ngetokaken ingsun minha saking ard menayat habban ing bebijian paminhu mongko saking habban ya kuluna padha mangan sapa makhluk ay ahyainaha bil matar fakhraja minha al-khintah wasyair wasairul hubub famin ba'dil hubub yakulun wa hadil ayat dalilun lil ibad bi anna Allah yuhyil ardal maitah bi ikhrajil hububat fa huwa qadirun ala ikhrajil mauta minal qubur yaumil qiyamah wa huwa wahidun la syarika lahu fil mulki. Jadi orang-orang kafir ketika tidak percaya dengan keesaan Allah, maka salah satu tanda kebesaran Allah adalah ketika Allah telah mengeluarkan, Allah telah menghidupkan bumi-bumi yang mati. Kemudian setelah itu hidup, bumi tersebut hidup. Kemudian Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang di situ menjadi makanan pokok dan makanan yang lain-lain bagi manusia. Ketika demikian, maka